Shalom Bapak Saudara, umat-umat tebusan, umat-umat pilihannya yang menang bersama dengan dia. Tutup mari saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya percaya bahwa Engkau naik ke surga, Engkau mau untuk menjadi pemimpin atas setiap kehidupan kami. Engkau sudah menang kalahkan maut, bahkan bangkit. Dan sekarang Engkau naik ke surga, menjadikan kami menjadi umat-umat pemenang yang setiap hari kami semakin sadar bahwa Yesus hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami merayakan sukacita kami dan kami percaya Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Lebih dari pemenang, amin. Sama-sama kita nyatakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Serukan, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Percaya saudara bahwa setiap kita diberikan Tuhan kuasa yang sangat luar biasa. Oleh karena perkenanannya dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena mari kita lebih lagi bergirang, sebab Dia sudah memberikan kuasa untuk setiap kita. Amin. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah
kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Yesus ada bersamaku, siapa dari lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Yesus ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi, kita menyembah Tuhan. Masuk dalam hadiratnya yang suci, yang kudus. Kita mau pandang kemuliaan Tuhan. Ya Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kekal
menguatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tegak sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja Engkau, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita akan sembah kita dengan apa Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, sumber keselamatan kami, sumber pemulihan dalam hidup kami. Yesus
terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Mari saudara, setiap kita, saya mau undang untuk boleh sama-sama menaikkan doa deklarasi Gereja Betel Indonesia Christ Bread Ministry tahun 2020. Mari sama-sama kita memperkatakan perkataan iman kita. Terima kasih Bapa Yahweh di surga, karena Engkau sudah memberikan segala kuasa di bumi dan di surga kepada Putramu Tuhan Yesus Kristus, yakni Tuhan Yeshua HaMasyiah, bahwa segala roh telah ditaklukkan di bawah kakinya dan tunduk menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kami pun umat tebusan Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa kami adalah anak-anak kerajaan surga. Maka segala yang diciptakan Tuhan tunduk kepada kami, tunduk kepada firman Tuhan yang kami beritakan. Tahun 2020 adalah tahun kami menerima kuasa pemerintahan. Kami bersama Tuhan Yesus Kristus duduk di tahtanya, memerintah melalui iman, doa, deklarasi, dan tindakan nyata. Kami perintahkan segala roh jahat, roh najis, roh kegelapan menyingkir dari hidup kami, dari rumah kami, dari lingkungan kami, dari kota kami, dari negeri kami. Roh yang tidak percaya, roh murtad, roh perdukunan, roh nabi palsu, roh dewa dewi, roh orang mati, roh penyembahan berhala, roh kebebalan, roh penyakit roh sampah, roh kesengsaraan, roh dirampasi, roh kemiskinan, roh kelaparan, roh kekurangan, roh kikir, roh keserakahan, roh perusak, roh mengembara, roh kelaliman, roh perbudakan, roh kekejaman, roh pembunuh, roh aborsi, roh mandul, roh zina, roh percaya, roh selingkuh, roh najis, roh dusta, roh kesombongan, roh penipu, roh pemalas, roh kebebalan, roh kebodohan, roh perpecahan, roh perbudakan, roh mabuk, roh narkoba, roh stres, roh terkutuk, roh bunuh diri, roh depresi, roh gila, roh durhaka. Engkau harus tinggalkan kami, dan kami lemparkan kau ke jurang maut. Dan kami minta agar malaikat-malaikat Tuhan menolong kami, menyapu bersih semua roh itu dari hidup kami dan dari rumah kami, dari gereja kami, dari kota kami dan lingkungan kami. Engkau harus menyingkir dari hidup kami, dari anak-anak kami, keluarga kami, sahabat kami, dari kota kami dan dari negeri kami. Oleh kuasa dari Yesus Kristus, kami nyatakan berkat-berkat Tuhan mengalir seperti sungai yang deras, mengejar kami, melimpah dan melingkupi hidup kami. Dalam nama Bapa Yahweh, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yeshua HaMasyiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Mari saudara, kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa bersama untuk gereja kita Christ Bread Ministry
sama-sama kita mau berseru. Bapa, kami percaya bahwa gereja kami ada dalam tangan kasih Tuhan, dan Tuhan mau menjadi kepala atas gereja kami. Sebab itu kami memberkati gereja Bethel Indonesia Christ Blood Ministry agar menjadi gereja pilihan Tuhan yang terus-menerus diurapi sama Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. Dan kami percaya kehendak Tuhan semakin nyata atas gereja kami. Gereja kami terus semakin naik dan naik lagi. Tuhan semakin tambah-tambahkan jiwa-jiwa untuk gereja kami. Bahkan rencana pembangunan gereja pun terlaksana dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkatakan berkat anugerah Tuhan mengalir atas gembala kami, atas wakil-wakil gembala yang ada, atas setiap pelayan-pelayan Tuhan, atas setiap jemaat-jemaat-Mu. Kami percaya kami semakin cinta sama Tuhan. Kami tidak menjadi kendor iman kami. Api Roh Kudus semakin membakar kami, sehingga roh kemenangan itu terus nantiasa bekerja hebat dalam kehidupan kami. Kami katakan bahwa jemaat-jemaat-Mu yang sakit disembuhkan, jemaat-jemaat-Mu yang berkekurangan, Tuhan, Kau yang memberkati usaha-usaha mereka. Bahkan mungkin ada jemaat yang sudah berkumpul pekerjaan, kami katakan Tuhan, Kau yang kirimkan lapangan pekerjaan bagi mereka. Bahkan lebih lagi Tuhan, berikan kreativitas buat mereka, untuk mereka menciptakan sesuatu yang baru. Dan kami percaya Tuhan, gereja-Mu diberkati sama Tuhan dengan pernikahan yang harmonis bagi setiap jemaat-jemaat yang ada. Tidak ada perceraian, tidak ada kutuk perceraian dalam bentuk apapun yang mengikat gereja kami, mengikat jemaat kami. Kami percaya keluarga-keluarga yang ada boleh semakin hari semakin harmonis. Istri cinta suami, suami cinta istri, orang tua cinta anak, anak cinta orang tua. Dan kami percaya apa yang menjadi kebutuhan gereja kami, Tuhan, Engkau yang memenuhi segalanya menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara, mari kita juga berdoa untuk Indonesia agar Tuhan senantiasa memulihkan keadaan negara kita, karena kesejahteraan negara atau kota kita adalah kesejahteraan setiap kita juga. Mari sama-sama kita berseru. Bapa dalam surga, kami juga berseru untuk Indonesia. Kami percaya tangan Tuhan ada bagi Indonesia. Tuhan mencintai Indonesia. Bahkan Tuhan mau jadikan Indonesia menjadi negara yang kaya, negara yang maju, negara yang dipulihkan sama Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan menopang pulau-pulau yang ada di Indonesia ini, menopang setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin kota kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang dikuasai roh kegelapan. Hanya Tuhan saja berkuasa atas bangsa kami. Kami lepaskan berkat anugerah Tuhan untuk pemerintah kami, agar setiap keputusan yang diambil semuanya berasal daripada Engkau saja Tuhan. Bahkan Kau juga memberkati setiap menteri-menteri, setiap anggota-anggota MPR DPR, setiap gubernur, setiap bupati, setiap camat, setiap lurah RT RW setempat. Kau berkati supaya sehati dengan pemimpin tertinggi di negara kami ini Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo. Kami percaya Tuhan yang mengurapi setiap pemerintahan yang ada Bapa. Bahkan bangsa kami pun dipulihkan, memberikan kecerdasan bagi setiap sumber daya manusia yang ada. Kau juga kami percaya Tuhan semakin memperkaya kami dengan sumber daya alam yang ada. Semua ekonominya ditingkatkan, setiap pendidikan juga ditingkatkan. Kami percaya Indonesia menjadi negara yang maju, negara percontohan, sebab ada orang-orang yang terus berdoa bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, bahkan saat ini Tuhan, dalam penyelesaian kasus coronavirus ini Tuhan, kami percaya Tuhan berikan hikmat yang luar biasa buat pemerintah kami, sehingga tidak ada keputusan yang keliru yang mereka ambil. Semuanya berdasarkan kebenaran Tuhan saja. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Mari kita juga berdoa saudara, untuk setiap pergumulan kita secara pribadi. Saya mengajak setiap kita dalam beberapa saat ke depan untuk berdoa bagi setiap pergumulan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Persilahkan. Terima kasih Bapak Yahweh yang luar biasa. Kami serahkan setiap deklarasi iman kami. Kami serahkan setiap doa syafaat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar seruan kami. Engkau Tuhan yang menjawab juga seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita saudara persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Biar firman Tuhan boleh mengisi setiap hidup kita dan mengubahkan hidup kita. Amin. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang padamu Tuhan, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku
Engkau perkasa berbuat agung di hidupku. Kami persilakan kepada hambanya Ibu Pendeta Deborah Sianipar untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau adalah sumber hidup, pengatur kehidupan. Kami mengucap syukur. Kami bisa bernapas, kami bisa beribadah pada pagi ini hanya oleh anugerah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami semua, supaya fokus mendengar firman. Dan setiap orang yang mendengar firman boleh mendapatkan hidup, beroleh hidup yang kekal, bahkan hidup yang terjamin di bumi. Terima kasih Roh Kudus, kuasa-Mu bekerja atas kami. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Deborah Dumasi Sianipar, Gembala GBI CBM. Saudara, ada beberapa waktu kita tidak berjumpa dalam ibadah disebabkan karena saya harus istirahat di rumah sakit maupun di rumah. Saudaraku, ketika saya sakit, segala sesuatu sakit saat ini saudara tahu selalu dikaitkan dengan COVID. Saya batuk, COVID. Tapi ketika saya dites, di swab, ada dua cara untuk mengetes saya waktu itu, semuanya negatif saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, para suster bertanya di rumah sakit, sesak gak? Enggak. Jadi saya seperti nggak merasa sakit pergi ke rumah sakit. Tapi sebelum itu terjadi saudara, saya merasa fisik saya memang butuh. Saya berpikir gini, aduh saya kepengen jadi infus supaya dikasih kesegaran. Karena saya sering tiap sampai malam rekaman khotbah ini bersama kru di rumah. Jadi saya butuh suatu tenaga atau penyegaran. Saudaraku, cara Tuhan menjawab tiap orang itu berbeda. Maka ketika saya tertidur di rumah sakit, terbaring di rumah sakit, sama sekali tidak ada ketakutan. Semua orang kalau udah bicara kena COVID pasti takut mati saudaraku. Dan karena ketakutannya malah cepat berpulang. Ini saya berpikir-pikir, Tuhan, pekerjaanku masih banyak. Kenapa aku sakit? Tiba-tiba saya diingatkan. Pertama saudaraku, dulu pernah saya mendoakan seorang yang kena narkoba. Dan dia benar-benar sembuh, dipulihkan, dan sekarang sudah berumah tangga, anaknya sudah besar. Nah, ketika Tuhan memenangkan anak ini lewat pelayanan saya, pagi-pagi kira-kira jam 4 pagi, ada suara setan dalam bentuk laki-laki di udara tertawa mengatakan, hahaha, sekarang kau menang, tapi lihat, aku akan mengejar anak-anakmu. Dia katakan seperti itu kepada saya. Sempat saya ketakutan waktu itu saudaraku. Lalu saya berpikir, saya waktu itu masih bekerja di bank, tapi saya sudah ramai menerima konseling orang-orang yang bermasalah, segala masalah. Lalu saya berpikir untuk resign, dan puji Tuhan, kebetulan bank tempat saya bekerja adalah bank pemerintah waktu itu melakukan merger. Sehingga saya bisa resign dengan sukacita karena saya boleh mendapatkan pensiun yang lumayan. Saya tidak harus terhapus begitu saja yang sudah hampir 20 tahun bekerja. Nah, saudaraku, saya resign pertama, saya ingin membalas kebaikan Tuhan walaupun tidak bisa terbalaskan.
bahwa saya pernah sakit disembuhkan. Saya ingin menyaksikan kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Jadi saya bersaksi terus kepada banyak orang, saudaraku. Nah, kedua, saya ingin menjaga anak-anak saya jangan sampai jatuh ke narkoba karena ancaman iblis ini, saudaraku. Puji Tuhan, ya, hari ini anak saya yang pertama sudah 30 tahun. Dia sehat luar biasa. Anak yang nomor 2 yang baru menikah 24 tahun juga sehat. Nomor 3 masih SMP kelas 3. Nomor 4 masih bayi. Saudaraku, namun di perjalanan waktu ada serangan-serangan tertentu yang datang kepada anak-anak saya. Memang tidak melalui narkoba, tapi selalu ada saja. Tetapi ingat, saudaraku, jika kita berjalan lurus dan jujur dan sungguh berpegang kepada Tuhan, ada firman Tuhan mengatakan, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan bangkit berdiri. Ada malaikat yang dikirim oleh Tuhan untuk menopang orang-orang benar, menopang hamba-hambanya yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kemarin ketika saya terkapar itu, saya diingatkan Tuhan tentang itu. Setan ingin mempermalukan, ingin menyengsarakan saya dan anak-anak saya melalui pernikahan anak saya. Tapi lucunya, saudara, rasa tentram, rasa damai itu tidak bisa diambil oleh iblis. Sekalipun penyakit telah mengenai saya dan kita mencurigainya tadinya COVID, virus yang ditakutkan oleh orang, saya bisa bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa dalam hati di dalam rumah sakit. Lalu saya katakan, Tuhan, kenapa sampai begini? Saya mengatakan kepada orang, kepada jemaat lewat khotbah, bahwa orang yang suka menyembah Tuhan, dia akan memperoleh kekuatan dan perlindungan. Tetapi kenapa saya sakit? Lalu Tuhan mengatakan kepada saya, musim pandemi ini adalah seperti musim hujan. Hujan yang deras. Kalau kau keluar pada musim hujan, ada petir, ada halilintar, ada kena tampias hujan. Sekalipun kamu pakai payung, di jalan juga bisa air yang menggenang, kita tidak tahu lubang. Ada juga tongkat listrik yang mungkin kesetrum. Ada banyak kasus terjadi seperti itu. Nah, saya katakan, saya sudah berdoa, Tuhan, ketika saya mau melakukan pemberkatan nikah anak saya. Saudaraku, Tuhan mengatakan kepada saya, kamu berdoa. Lalu saya minta tolong dengan seorang pendoa yang bisa saya percayai. Pendoa ini bertanya kepada Tuhan, kenapa saya sakit? Maka saya dikasih Tuhan penglihatan bahwa saya seperti Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Saya membaca kisah Lazarus ini dan sudah berkhotbah mungkin puluhan kali tentang Lazarus, saudaraku. Tetapi dengan peristiwa sakit ini, saya mendapatkan pewahyuan yang baru. Saudaraku, masalah tidak selalu menjadi kutuk atau hukuman. Orang benar tidak pernah berada di suasana yang salah. Apapun suasana itu, di dalam Tuhan akan membuat saudara terbangun. Rohani saudara akan diperkaya. Dan saya pun mengalami itu, saudaraku. Yang luar biasanya selama di rumah sakit, saya seperti tidak sakit walaupun saya sampai dokter heran. Saya sudah panas 39,6.
Tetapi saya tidak merasa sakit, saya tidak ketakutan mati, saya hanya bincang-bincang kepada Tuhan. Sebelum saya teruskan khotbah saya tentang Lazarus ini, saudaraku, saat itu saya hanya berpikir, Tuhan, bayi saya yang nomor 4 ini belum genap berumur 1 bulan. Kau berikan anak ini kepada saya, dan anakku Abraham nomor 3, dia masih SMP. Apakah saya akan meninggalkan mereka menjadi anak yatim piatu, anak piatu? Saya bertanya hanya seperti itu. Itu aja yang saya pikirkan. Tuhan, sejujurnya, kalau Engkau menjemput aku sekarang, aku bahagia. Aku ingin tahu secepatnya surga. Aku ingin bertemu Tuhan, aku ingin melihat wajah-Mu. Tetapi karena anakku yang kecil yang 2 ini, dan jemaat yang masih perlu mendengarkan Injil, perlu digembalakan, hidupkanlah aku sesuai kasih karunia-Mu. Saya cukup ngomong itu. 2 anakku. Jadi anakku yang bungsu, yang terakhir ini, saudaraku, yang Arahito ini, menjadi satu penyemangat buat saya untuk hidup. Abraham dan Arahito. Kalau anak pertama Agape dan Audrey yang sudah menikah, karena mereka sudah dewasa, sudah bekerja, saya sudah bisa lepas mereka. Tetapi yang nomor 3, nomor 4 ini bagaimana? Itu pikiran saya. Tapi luar biasa Tuhan, saudaraku. Saya mendengar kesaksian suami saya di rumah sakit. Dia mengalami perkara-perkara yang membangkitkan imannya. Jadi saya melihat berkat, walaupun kami harus terkapar. Terpujilah Tuhan. Saudara, jangan menghakimi diri sendiri. Jangan menghakimi orang lain jika seseorang sedang terjatuh, sedang tersandung, karena engkau tidak tahu apa rencana Tuhan yang indah dalam hidup orang itu. Saudaraku, maka saya tergerak hari ini berkhotbah kepada saudara tentang Lazarus yang dibangkitkan. Saya bacakan dari Yohanes pasal 11 ayat 23, ayat 33. Ya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gunlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya," maksudnya kepada Lazarus. Betapa kasihnya Yesus kepada Lazarus. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masih gula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang-orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar."
Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Saudaraku, kita lihat ada 3 kali Tuhan Yesus membangkitkan orang mati di Alkitab. Waktu dia melakukan mujizat-mujizat, saudaraku. Salah satu adalah anak perempuan Yairus yang berusia 12 tahun. Yesus hanya mengatakan "Talita kum", dan anak itu bangkit dan hidup. Ketiga, anak janda di Nain, seorang pemuda yang sedang diusung ke kubur, bertemu dengan di jalan. Tuhan hanya memegang pengusungnya, kayu pengusungnya, dan mengatakan, "Bangunlah," dan anak itu hidup. Ketiga, Lazarus, saudaraku. Lazarus sudah mati 4 hari di kubur. Yesus, orang-orang mengatakan dia sayang sama Lazarus, tapi kenapa dibiarkannya mati? Saya juga ngalamin itu kemarin, saudaraku. Ada beberapa saudara yang mengasihi saya mengatakan, "Kok kakak bisa kena? Kenapa kakak bisa kena COVID?" Saudaraku, padahal juga belum positif COVID. Nah, saudaraku, saya tidak tahu. Ini kita lihat, kita belajar. Maka jangan menghakimi orang. Yang bisa memberi kuasa mematikan dan menghidupkan itu hanya Tuhan Yesus. Apapun yang dialami seseorang, Tuhan berkuasa mengubah kutuk menjadi berkat. Kita tidak tahu apa tujuan Tuhan yang lain atas penyakit dan atas kematian seseorang. Saudaraku, memang selalu ada orang yang sirik, orang yang jahat di tengah-tengah kita. Kita dalam keadaan terkapar sakit, saudaraku. Ada orang yang tidak punya belas kasihan, malah sibuk bergosip, mengata-ngatain kita. Ada orang seperti itu, saudaraku. Kami mengalami itu. Pertama saya agak stres juga mikirinya, tapi itulah enaknya berdoa. Ketika kita berdoa, selalu Tuhan bisa menyingkapkan, ada jalan keluar. Dan orang ini tersingkap. Siapa yang bikin gosip ini, saudaraku? Ada orang yang menyampaikan kepada saya, tapi sudahlah, aku tidak perlu mempermasalahkan itu. Yang penting saya dan keluarga sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dulu, saudaraku, jangankan orang biasa, orang Farisi, ahli Alkitab, ahli agama, bukan manusia biasa, mereka ingin membunuh Tuhan Yesus, padahal mata mereka langsung menyaksikan Yesus membangkitkan orang mati, khususnya Lazarus. Mereka mengikuti Yesus, ingin tahu. Mereka melihat itu. Tetapi karena kepentingan mereka terganggu, gengsi mereka terganggu, Yesus yang rendah hati, yang jujur, yang penuh kuasa, tidak pernah menyakiti orang, tapi dia selalu ingin disakiti. Karena ada kedengkian, ada kebencian, ada dendam, ada kepentingan pribadi yang jahat, yang terganggu, sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Di zaman sekarang, saudara, hampir tidak ada orang yang ingin memberikan kehidupan. Bahkan satu negara, satu bangsa, semakin besar, semakin adidaya, semakin tinggi teknologinya, malah mereka semakin ingin menguasai manusia, semakin membuat orang lain menjadi jahat dan ingin membunuh.
saudaraku, lalu berubah menjadi panah. Panah pun kemudian dikasih api membakar, kemudian panah beracun, kemudian beralih jadi senapan, kemudian saudaraku bom atom, dari bom atom bom hidrogen, kemudian bom nuklir, sekarang virus. Tidak ada manusia yang bisa memberi hidup, tapi Tuhan Yesus adalah sumber hidup. Orang bisa mengatakan ini akan mati, gak mungkin bangkit lagi. Lazarus sudah mati 4 hari, tapi Tuhan membangkitkan. Dia mengeluarkan 3 perkataan, dan lucunya ada aja orang yang nurut. Bayangkan sudah 4 hari, angkat batu itu. Kata Tuhan Yesus, singkirkan batu itu. Ada orang lu yang nurut, karena Yesus itu Tuhan yang bisa mempengaruhi jiwa manusia. Bisa aja orang berpikir, aduh udah 4 hari baunya nanti pasti menyeruak, tapi mereka lakukan. Kemudian saudaraku, Tuhan Yesus berfirman, Lazarus, keluarlah. Ini Lazarus, saudaraku, sudah dirempah-rempahi. Biasanya minimal tuh 45 kilo tuh rempah-rempahnya. Kemudian dia dibalur, diikat dengan kain kafan 45 meter. Tapi kemudian Lazarus keluar. Dan apa kata Yesus? Bukalah ikatan yang membelenggu dia, agar dia bisa berjalan. Seharusnya saudaraku, kalau ada di antaramu yang lemah, yang sakit, jangan marah-marah. Jangan kau ambil kesempatan untuk menghina dia, menghakimi dia, menyakiti dia. Yesus, kalau kau adalah murid Yesus, kalau kau adalah anak Tuhan, yang kau harus lakukan pertama, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kedua, kalau apa yang bisa kau bikin membantu, membuka ikatan, meringankan beban orang yang sedang menderita, itulah yang seharusnya kau lakukan. Jadi saudaraku, kita harus mampu membedakan siapa pengikut Yesus, siapa hanya pengikut agama. Yesus berbeda dengan pendiri-pendiri agama. Yesus berbeda dengan nabi sekalipun, dengan rasul. Saudara, cara dia membangkitkan, kalau kita lihat di Alkitab, ada Elia, ada Elisa yang membangkitkan orang mati, ada juga rasul-rasulnya. Mereka berdoa cukup lama, tapi Yesus, saudaraku, ketika dia berdoa, dia bukan berdoa, ayo bangkit, ayo hidup. Tidak, saudaraku. Tapi nih, saya ulang sekali lagi doanya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Saudaraku, orang yang tidak memiliki cacat celah dalam tingkah laku, dalam moral, dalam perbuatan, dalam hubungannya dengan Bapa Yahweh, dia tidak ada kebimbangan, dia tidak ada ketakutan. Saya sesungguhnya belum sempurna, banyak masih kekurangan, tapi aku terus mengejar Tuhan. Walaupun saya kadang termehek-mehek kadang-kadang, saya mengejar Tuhan minimal melalui penyembahan. Sepenting apapun urusan saya penyembahan. Saya berdoa minimal 1 jam penyembahan itu, saudaraku. Maka walaupun saya masuk ke alam sakit yang diancam oleh maut, saudaraku, saya bisa. Gak harus saya menangis-nangis kepada Tuhan, sembuhkan saya. Tidak, saudaraku. Saya bahagia untuk mendapatkan Tuhan. Kalau harus kembali, saya hanya berpikir anak saya dan jemaat, saudaraku.
Jadi saudara, saya bisa mengucap syukur. Saya bilang, Tuhan, aku mengucap syukur. Aku bisa mengalami, saya ngerti. Dan dari sini saya bisa lebih disiplin. Karena saya berharap nanti saya akan punya cucu. Berarti saya nggak bisa hidup sembarangan. Hidup saya harus disiplin, harus teliti. Karena saya selama ini menerima pelayanan di rumah saya, ya siapa saja, namanya pendeta, namanya gembala, nggak terima nanti dikatain, nggak ada iman, nggak ada kasih. Terima, orang datang juga bisa sembarangan membawa kuman. Jadi dengan ini saya banyak belajar, saudaraku. Nah, saudaraku, jika saudara merasa saudara seperti ditinggal Tuhan, padahal saudara rajin berdoa, doa saudara seperti tidak terjawab. Banyak sekali orang marah, mengeritik Tuhan, mengeritik hamba Tuhan, menuding hamba Tuhan, dan selalu berkata, kenapa harus sampai fatal gini? Kenapa Tuhan tidak mau tolong saya? Saya beritahu, Tuhan lebih tahu rencananya. Dan rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, rencana yang hidup. Dia memiliki kuasa untuk menghidupkan, membangkitkan orang mati. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia sudah mati dan bangkit dan hidup, dan kuasa kebangkitan itu Dia berikan juga di dalam kita. Jangan takut mati. Kalau sudah tiba waktunya, kita akan mati tanpa kita minta. Oh, minta pun tidak akan ada yang bisa mati kalau Tuhan belum menentukan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Semoga khotbah dan kesaksian ini membangun iman saudara. Jumpa lagi kita besok lusa dalam acara-acara yang lain melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap masalah yang kami lalui. Kami sangat percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkaulah kuasa yang membangkitkan. Engkaulah Tuhan pemimpin kepada hidup. Engkaulah pemilik kehidupan itu. Maka biarlah kuasa kebangkitan itu menghibur, menguatkan, membuat iman percaya kami kuat di tengah-tengah ancaman pandemi, ancaman virus ini. Tuhan Yesus menjamah semua orang yang terkena virus, bebaskan dari maut. Bahkan apabila ada keluarga yang harus kembali kepada Tuhan melalui pandemik ini, hiburkan, kuatkan keluarga itu, dan ambil semua pikiran yang tidak baik, buat mereka bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan menopang mereka, menolong mereka, menyiapkan pertolongan yang luar biasa buat setiap keluarga yang mengalami kematian karena virus. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati pemerintah kami yang sudah menyiapkan fasilitas yang luar biasa buat masyarakat. Berkati semua masyarakat, berkati pemerintah kami, gubernur, menteri kesehatan, juga presiden, wakil presiden, semua pemerintahan kami. Diberkati Indonesia, diberkati Jakarta, diberkati Israel, diberkati bangsa-bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan, harapkanlah berkat daripadanya. Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kekuatan dan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Amin.
datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.